Pria tiba-tiba menyadari bahwa putrinya seolah-olah benar-benar istrinya sendiri. Namun ketika harus berhubungan intim dengan tubuh putrinya yang digunakan oleh istrinya, saat melakukan hubungan suami istri, dia melihat wajah putrinya. Namun dia berhenti. Dia tidak bisa menyentuh tubuh putrinya, meskipun mendapat izin dari istrinya. Namun hal ini membuat istrinya yang telah tergoda secara fisik semakin tidak tahan. Semakin tidak bisa menahan hari-hari seperti itu. Tak bisa menahan munculnya pikiran yang berbeda. 2 bulan yang lalu, istri Pinjie pergi ke desa bersama putrinya untuk berkunjung. Akhirnya, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di jalan. Karena sopirnya mengemudi dalam keadaan lelah. Seluruh bus jatuh ke jurang. Ketika Pinjie tiba di rumah sakit, dia sempat bertemu terakhir kali dengan istrinya. Setelah itu, dia menyatukan tangan ibu dan anak. Istrinya menghembuskan napas terakhir di depannya dan pergi. Natsuko. Ibu mertua langsung pingsan. Setelah semua orang pergi, putrinya, Naimi, bangun. Hiraku datang untuk melihat kondisi putrinya. Untungnya, kondisi putrinya sepertinya baik-baik saja. Namun ketika dia hendak pergi mencari dokter, tunggu sebentar, Hiraku. Itu aku, Natsuko. Apa yang kamu katakan? Naimi, Hiraku, aku adalah Naoko. Pemakaman istrinya berlangsung sesuai jadwal. Namun Hiraku tidak fokus. Dia pikir putrinya mengalami kecelakaan dan cedera otak. Tapi ternyata putrinya tahu. Pertemuan pertama dengan istrinya. Bahkan saat di tempat tidur, dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Berbicara sendiri di depan jenazah istrinya. Keluarga dan teman-teman yang datang untuk memberikan penghormatan melihat. Namun mereka menganggap itu sebagai ekspresi kesedihan yang berlebihan dari Hiraku. Katakan padaku, apakah kamu masih hidup? Natsuko. Dia tidak berani memberitahu siapapun tentang keanehan putrinya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya jika hal seperti ini diungkapkan. Begitulah, Naimi selamat seperti keajaiban tanpa luka serius. Menjadi satu-satunya yang selamat dalam kejadian itu. Setelah pulang ke rumah, perilaku Naimi sangat aneh. Dia akan merawat tanaman seperti seorang istri. Akan mengantarnya pergi bekerja seperti seorang istri. Bahkan membuatnya mengangkat wajah dan menyentuh dagunya. Ini adalah tindakan yang hanya dilakukan oleh seorang istri. Dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa itu benar-benar istri. Karena itu, dia pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Menemukan bahwa memang ada kasus serupa di masa lalu. Sekarang dia sepenuhnya percaya. Namun, masih menimbulkan kebingungan. Tubuh anak perempuan, pikiran istri. Jadi, siapa sebenarnya yang meninggal? Hidup mereka segera kembali normal. Tidak ada yang tahu kemana kesadaran anak perempuan pergi. Akankah kembali? Naoko kemudian menggunakan tubuh anak perempuan untuk melanjutkan pendidikannya. Di usia 40 tahun, dia kembali merasakan masa sekolah. Dia sangat bahagia. Di luar, dia adalah Zhao Naimei, putrinya. Di rumah, dia adalah Choko. Dia dengan bebas masuk ke kamar mandi untuk membantu membersihkan punggung. Dia dengan bebas berbicara tentang topik yang memalukan dengan Hi Pingjie. Di sisi lain, Hi Pingjie selalu terlihat agak canggung. Suatu hari, Choko tiba-tiba mengatakan ingin belajar dengan sungguh-sungguh untuk masuk universitas. Baik untuk putrinya maupun untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan hidup baru ini. Meskipun merasa tertinggal. Namun Hi Pingjie tetap memilih untuk mendukungnya tanpa syarat. Choko sangat bahagia setelah mendapat dukungan. Hi Pingjie baru menyadari bahwa seragam sekolah Choko terlalu pendek. Namun Choko mengatakan itu sudah biasa. Terlihat bahwa dia sudah sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan sebagai Naimei. Choko mulai belajar dengan giat. Meskipun kesadaran adalah miliknya. Namun pikirannya masih milik putrinya. Prestasi belajar putrinya selalu bagus. Jadi setelah usaha kerasnya, dia dengan mudah diterima di universitas. Malam itu, untuk merayakan, mereka berdua pergi minum sedikit anggur. Setelah pulang ke rumah, Naoko sudah mabuk seperti lumpur. Heikichi berpikir untuk membantunya melepaskan jaket. Namun setelah melihat tubuh dewasa putrinya, dia berhenti dengan bijaksana. Namun pada saat itu, dia ditarik oleh Naoko ke depan. Ternyata dia pura-pura mabuk. Setelah lama tidak melakukan hubungan suami istri, dia sangat berharap bisa melakukan sesuatu dengan Heikichi. Mungkin jika saya menutupi wajah saya akan lebih baik. Aku tidak akan bersuara. Tapi melakukan hal ini pada Moenami tidak terlalu pantas, kan? Kalau begitu izinkan saya menggunakan Z untuk membantu Anda. Jangan katakan begitu, sekarang Anda masih Moenami. Heikichi menolak, membuat Naoko merasa sedih. Dia mengatakan bahwa dia akan tidur sendiri di kamar putrinya. Heikichi juga setuju. Mulai dari saat itu, sepertinya ada jarak tak terlihat di antara mereka. Kehidupan kuliah Naoko dimulai. Keluarga merayakan Naoko diterima di universitas. Tidak ada yang tahu bahwa Naoko adalah Naoko. Mereka berdua tidak berencana memberitahu orang lain. Naoko ingin memberikan pijatan pada ayahnya sebagai tanda penghormatan. Namun, satu kalimat dari ayahnya pada saat itu membuatnya berpikir.
Naoko, kamu juga sudah besar. Jadi jika ayahmu menemukan wanita yang cocok lagi, mari kita semua mendoakan kebahagiaannya, baik? Tak lama kemudian, kehidupan kampus Naoko dimulai. Universitas yang penuh warna membuatnya segera menyukainya. Menyukai teman-teman baru, ikut berbagai kegiatan klub. Dibandingkan dengan Heikichi, Naoko benar-benar menjalani kehidupan tua. Namun, Naoko masih pulang ke rumah setiap hari, menyiapkan makan malam untuk Heikichi. Namun, Naoko tertarik pada senior tampan dari klub perahu layar. Seorang senior tampan tertarik padanya. Malam itu dia menelepon ke rumah. Heikichi mengangkat teleponnya. Mendengar bahwa seorang pria mencari Naoko. Dia tidak fokus saat menonton TV. Melihat Michiko menelepon selama hampir setengah jam. Dia tidak tahan dan menyelinap ke pintu untuk mendengarkan. Namun, dia ketahuan oleh Michiko. Marah, dia berkata, "Kamu adalah istriku," lalu pergi dengan malu. Kehadiran tiba-tiba pria ini membuat Taira sangat penasaran. Maka keesokan harinya, memanfaatkan Michiko sedang tidak ada di rumah, dia diam-diam masuk ke kamar Michiko mencari petunjuk tentang pria itu. Akhirnya melihat banyak foto mereka bersama. Saat itu, dia kebetulan bertemu Michiko lagi. Ternyata dia pulang dengan mobil mewah pria itu. Dia semakin yakin bahwa perilaku Michiko mencurigakan. Maka dia memasang alat penyadap di bawah telepon. Michiko sedang menelepon di kamarnya. Dia juga bisa mendengarkan percakapan mereka secara diam-diam. Benar saja, malam itu dia mendengar pria itu mengaku cinta pada Michiko. Meskipun Michiko tidak langsung setuju, tapi dia juga tidak menolak. Pria itu mengatakan akan menunggunya di tempat lama besok. Dia menunggu sampai dia muncul. Tanpa menunggu Michiko berkata apa-apa lagi, dia langsung menutup telepon. Keesokan harinya, Taira terus diam-diam mengawasi Michiko. Ingin melihat apakah dia akan pergi ke janji pertemuan. Akhirnya mendengar telepon Tomoko dan temannya. Tidak terpikirkan bahwa dia akan pergi kencan dengan seorang pria. Bahkan meminta teman untuk memberinya alasan. Aku akan pergi menemui Asakawa. Akan pulang agak malam. Sampai jumpa. Tapi tidak menghalangi Tomoko untuk pergi. Karena mengetahui tempat pertemuan mereka. Maka Tomoko tiba lebih dulu di kafe. Saat keduanya baru bertemu. Berjalan cepat ke tengah mereka. Bagaimana, Taira? Jadi kamu adalah Sagimaru? Ya, aku adalah ayah Moenami, dia tidak boleh bertemu denganmu lagi. Membatalkan kencan mereka seperti itu. Setelah pulang, Tomoko langsung menuju telepon. Menemukan alat penyadap yang terpasang di bawahnya. Dia marah dan memecahkan alat penyadap itu. Marah, dia berlari kembali ke kamarnya. Taira mengikutinya dan bertanya, tidak merasa malu? Taira bertanya mengapa dia pergi. Tomoko mengatakan bahwa itu untuk menjelaskan kepada pria itu. Jauhkan dirimu darinya di masa depan. Taira tidak percaya. Mengatakan bahwa dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Apakah aku tidak memiliki privasi sendiri? Apakah tidak ada hak untuk melakukan hal yang disukai sendiri? Naoko ingin membicarakan privasi pribadi. Apakah benar bahwa suami istri harus memiliki teman sejenis yang rahasia? Aku tidak pernah berfoya-foya di luar. Aku juga menolak semua yang diperkenalkan kepadaku sebagai pacar. Sangat mulia. Apakah aku akan kehilangan Naoko selamanya? Aku hanya bisa hidup sebagai Naoko. Aku lebih baik mati sepenuhnya. Menggunakan tubuh anak perempuan, Naoko pasti tidak bisa hidup seperti sebelumnya. Mungkin ini juga adalah keputusannya. Setelah bertengkar, Heisuke pergi minum sendirian. Setelah pulang, keduanya sudah meredakan emosi. Bertengkar di awal malam, berdamai di akhir malam. Naoko kembali mengajukan hal-hal suami istri. Ini akan membuat mereka lebih dekat. Heisuke setuju. Tetapi ketika benar-benar harus dilakukan, Heisuke kembali menunda. Melihat wajah anak perempuan, dia tidak bisa melanjutkan apapun. Dan ini adalah ketidakberhasilnya kali ini. Membuat Naoko bertekad. Jika terus seperti ini, keduanya tidak akan bahagia. Maka pada hari itu, dalam mimpinya, Taira terbangun. Saya sangat bingung. Saya ingat saya dan ibu saya di dalam sebuah bus besar. Membiarkan Mei? Ada apa? Apa yang telah terjadi? Ternyata itu adalah Putri Naemi. Kesadaran Putri kembali. Tapi sepertinya dia hanya ingat apa yang terjadi sebelum kecelakaan. Taira dengan gembira menceritakan apa yang terjadi selama ini. Ibunya memberitahunya tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun Naemi sepertinya tidak bisa menerima begitu banyak informasi sekaligus. Langsung pingsan karena sakit kepala. Karena telah melihat kasus di buku di mana kesadaran asli akhirnya kembali. Taira tidak meragukan kembalinya putrinya. Hingga matahari terbenam, putrinya baru bangun lagi. Namun kali ini, kesadaran Tomoko kembali muncul. Tatsuo menceritakan kembali tentang Tomoko yang kembali. Tomoko juga sangat senang. Dan mulai dari hari itu, kesadaran Tomoko dan Saori bergantian setiap kali bangun tidur. Mereka berkomunikasi melalui menulis catatan dan merekam video. Namun seiring berjalannya waktu, terlihat kesadaran Saori bertahan. Waktu bertambah panjang. Sedangkan waktu Tomoko menjadi lebih singkat. Semua orang tahu apa artinya. Dan Tomoko sudah siap menghadapi kepergiannya sendiri.
Hari itu, dia mengajak Tatsuo ke tempat pertama kali mereka berkencan, untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Jadi, hari ini adalah hari terakhir. Aku tahu sendiri. Hari ini adalah hari terakhir Tomoko. Selamat tinggal, Tatsuo. Beberapa tahun kemudian, Saori memasuki gerbang pernikahan. Tatsuo mengantarkannya ke tangan pengantin pria. Di dalam ruang istirahat, Saori berterima kasih kepada Tatsuo atas perhatiannya selama bertahun-tahun. Ini adalah perpisahan seorang putri kepada ayahnya. Namun, tindakan kebiasaan yang tidak disengaja olehnya selanjutnya, tiba-tiba mengungkapkan topengnya. Kamu. Apakah selama ini memang kamu?